dari surga? Mana? Injil Yohanes di situ sudah jelas. Mana dalilnya Yesus dari surga? Dari pasar kali, dari pasar. Ngarang cerita Yesus dari surga. Mana ada dalilnya Yesus dari surga? Yesus dari rahim Maria. Itu baru betul. Susah ente itu, karena kenapa Bible bertentangan dengan isi kepala. Isi kepalamu itu dikasih Tuhan jadi manusia, tapi Biblemu tidak memanusiakanmu. Kenapa? Biblemu bertentangan dengan otak. Gitu saudara. Coba Kolose 2 nomor 9. Tidak usah terlalu jauh. Kolose 2 nomor 9. Batu sakarnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Saudara yang 5.000 orang yang ada di TikTok, dengarkan saya ulang ya. Batu sakarnya Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9, itulah Tuhannya Kristen. Batu lase. Gak usah terlalu ribet kali. Akui aja bahwa Kristen itu dosa-dosanya ditebus oleh batu zakar. Ngapain ragu-ragu ngatakan? Iya Bang Suma. Iya Bang Suma, memang kami ditebus oleh batu zakar. Kau itu dari surga, iya. Enggak peduli. Matius 4 nomor 4, mulut Yesus sendiri yang berkata, manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nenek Lukiper, baca itu dalil. Asalmu kau bilang dari surga, iya. Dalilnya Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4 kamu baca. Baca Matius 4 nomor 4. Apa di situ tertulis? Buktikan kau dari surga dulu, itu dulu. Saya kasih dalil Matius 4 nomor 4. Bang Suma berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus juga firman keluar dari mulut Tuhan. Kalau Yesus dari surga, Bang Suma juga dari surga. Berdasarkan Matius 4 nomor 4. Paman, kau buktikan. Bang Juma memang ada Matius 4 nomor 4. Paman, Kau dari surga. Itu Matius 4 nomor 4. Saya Bang Suma berasal dari surga. 4 nomor 4. Lu apa? Mau apa lu? Lu mau apa? Bohong luar biasa ini. Baca dalilnya coba. Berani nggak kau baca? Ya Baru sudah cari. semua tahu lah. Kalau memang kau dari surga. Baca, tertulis dengan jelas di situ. Bang Suma berasal dari surga. Kamu berani baca? Bernarasi hati-hati, dikejar itu. Berani baca Matius 4 nomor 4. Berani kau baca? Silakan. Berani kau baca Kolose 2 nomor 9. Kristen Tuhannya adalah batu lase. Bang. Kristen Tuhannya batu zakar. Kolose 2 nomor 9. Kau baca itu. Baca. Kau ini kau itu Tadi kamu mengatakan batu kan menebus dosa kami umat Islam menyamakan kemudian Tuhan kami dengan Hajar Aswad kan. Buktikan kamu menuduh kami menyamakan. Iya, kami katakan, saya katakan kamu bukan menyamakan lagi. Memang betul 100% Kristen Tuhannya batlas. Batu zakar. Batu zakar. Santai aja kita, ya. Iya, santai. Makanya saya bilang kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, gitu dong. Artinya kamu statusmu belajar. Saudara Ferdi, catat di dalam Kolose. Saudara, Kolose 1, Kolose 2 nomor 9. Kristen itu Tuhannya berasal dari batu zakar. Oke? Kemudian Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Tuhanmu itu menjadi batu zakar. Itu cuma kenapa dia perintah malaikat kalau dia batu? Justru karena dia Tuhan. Di mana dalilnya dia memerintah malaikat? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan kemana? Di mana dalilnya Yesus memerintah malaikat? Mana? Karena dia memerintah malaikat. Sampai kau katakan dia Tuhan gitu. Oh, bahaya ini. Justru malaikat yang memberi dia kekuatan kok. Bahaya ini. Bahaya ini. Kalau Yesus yang asli, malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Malaikat yang memberikan perintah kepadanya. Yohanes 1 nomor 51.
Tetapi kalau Yesus yang Kristus yang palsu, ya dia yang memiliki malaikat-malaikat. Dulu Beda. Wahyu 22:16. Nah, itu bukan Yesus anak Maria itu, Cak Ayu. Coba baca dulu, baca. Saya ngerti. Itu adalah pasukan-pasukan yang dilawan oleh malaikat Mikail di surga. Saya ngerti. Itu bukan Yesus Kristus, tapi itu adalah di sini ayat ini aku Yesus mengutus malaikat. Kenapa aku bilang bukan Yesus? Ah, ini. Oke, saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Kapan Yesus terakhir berfirman? Aduh, jangan lari ke sana dulu. Aku dulu ini. Kan kamu menuduh kitab Wahyu itu ditulis tahun berapa? Lihat, jangan tanya Wahyu. Jangan lagi kau menipu Kau bilang dirimu. Kau bilang kan tunjukkan. Saya tunjukkan kok. Yesus, dengar. Yesus itu dengar dulu juga. terakhir menyampaikan firman di tahun 33 Masehi. Sedangkan Wahyu dikarang tahun 100. Itu bukan Yesus, Cak Ayu. Yang ngarang siapa? Yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Wahyu 22 ayat 16 kita Iya, selesai. Wahyu yang menulis kitab Wahyu itu siapa? Wahyu kau bilang kan cari ayatnya, buktikan ayatnya dulu. Sekarang saya Iya, saya bertanya tentang ucapan Yesus kau merembet yang ke tempat lain, kau merembet. Saudara, saya minta dalilnya Yesus. Kau nggak ngerti soalnya. Yang saya minta dalilnya Yesus. Jangan di-mute. Yang saya minta perkataan Yesus, Bung. Tadi kau minta ayat di mana saya tunjuk. Iya, yang kau tunjukkan itu Kristus. Yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Dia bilang di sini aku Yesus, ya, bukan Iblisnya dia bilang, itu iblis. ini. Nggak percaya dia. Itu yang mengaku Yesus itu iblis. Kau itu dangkal sekali kau ini. Oke, baik, kita uji yang mana dangkal, Anda atau Anda. Dengarkan. Sekarang. Kita uji dulu. Kita uji siapa yang dangkal, Anda atau Anda. Kita uji dulu. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Pertanyaan saya, sabar. Kita akan ke situ. Akui Wahyu dulu, oke ya. Wahyu memang ada ya. Ada buku mimpi itu ada, buku mimpi yang dikarang tahun 100 itu ada. Dikarang di Pulau Patmos itu ada. Oke. Terserahmu, tapi sekarang jawab sama saya. Jawab sama saya dulu, boleh nggak? Kalau saya bisa jawab. Oke, silakan. Dengarkan. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Apakah Anda percaya? Iya. Meow. Ya, apa yang Yesus benar kan? Itu waspada. Oke. Iya, memang benar. Waspada karena waspada banyak kepada penyesat. Oke, waspada kepada penyesat yang mengaku Kristus, betul? Betul? Ya, benar. Iya, hati-hati. Karena kena kau di sini. Siapa yang datang kemudian mengaku Yesus di Pulau Patmos? Hah? Siapa yang datang mengaku Yesus di Pulau Patmos? Iya, di Pulau Patmos. Ke pengarang buku Wahyu, siapa itu? Akulah Yesus, Alfa dan Omega. Itu siapa? Nah, berarti itu siapa? Berarti kau lari ke arah penglihatan ya, ke arah penglihatan ya, di Pulau Patmos. Itu siapa? Yang datang mengaku Yesus itu siapa? Kenapa kau bilang dia iblis? Jelas, makanya jawab itu siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Kamu percaya kan? Penglihatan Yohanes di Pulau sekarang begini, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu apakah menyalahkan Yesus? Apakah dia mengajarkan bertentangan Yesus? Saya tanya kau. Tunggu dulu. Iya kan, berarti dia bertentangan dengan ajaran Yesus. Berarti di mana Yesus pernah mengajarkan aku? Dengarkan.
Di mana Yesus pernah mengajarkan akulah Alfa dan Omega? Di mana? Ayo. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah sang bintang timur. Di mana Yesus pernah mengaku sang bintang timur? Tunjukkan dalilnya. Ayo, ayo. Mana? Nangis. Ha. Mana dalilnya? Jangan di-mute. Setelah di-mute bilang ha. Nah, Ya memang mana dalilnya? Coba tunjukkan. Di mana dalilnya Saya Yesus menjawab. pernah mengaku? iya. Oke, di mana dalilnya Yesus pernah? Dengar dulu, masalah Saya apa? bertanya dulu, di mana Yesus pernah berkata akulah yang awal, akulah yang akhir? Alfa Omega gitu. Ya, di mana? Itu Ya. itu cuma nanti kalau saya tidak salah di Kisah Para Rasul 9, tapi saya harus baca dulu. Iya. Tahu kan? Coba tunjukkan di Kisah Para Rasul 9 tertulis di situ di mana? Di mana tertulis? Di Kisah Para Rasul 9 di mana? Di mana? Tunjukkan. Tunjukkan di mana di Kisah Para Rasul 9 ada tertulis Alfa Midi. Di mana tertulis? Tunjukkan. Silakan. Jadi kalau kita dialog, kalau belum selesai jangan pindah-pindah dulu. Cuma nanti Anda orang. kan berkata, Kalau saya sudah jawab, nanti kau lari ke tempat lain. Itu kau cari kemenangan, tidak bisa dong gitu. Kau cari Ya sudah, yang mana yang ingin kau bahas? Tadi masih mau kembali ke batu. Kolose 2:9, kau penyembah batu, mau kembali ke situ. Tidak ada, kalau batu itu tidak ada dia ngajar. Orang batu ya batu, benda mati. Ya kan? Di dalam Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh Ya. jasmani Yesuslah kepenuhan ketuhanan. Nah, Biji terus batu- sakarnya itu termasuk jasmani enggak? Loh itu kan kalau batu dia tidak bisa mengajar loh. Kalau memang Yesus batu. Ku tanya lagi, di dalam batu sakar Yesus itu termasuk jasmaninya Yesus enggak itu? Batu sakarnya. Masa batu mengajarkan keselamatan? Iya. Ulang lagi. Apakah Iya. batu sakarnya Yesus termasuk jasmani? Loh, kalau batu ya batu, jasmani. Ulang lagi. Apakah Iya. batu sakarnya Yesus termasuk jasmani? Batu ya batu, benda mati itu. Kalau jasmani Yesus ya jasmani. Gimana ini Bang Handi? Ada nggak obat ini rabies? Suntik aja teman kita. Coba ini. ayo Bang Handi. Kalau Ada obatnya. Ya, Handi. Kan bukan Kasih Handi. minum Kalpanax dulu, kasih Ada. minum Kalpanax. Air putih, itu bentar lu bang. Air putih dicampur batu tawas. Nah, batu tawas itu. Parah. Batu tawas baru tuh bisa tuh batu tawas. Pikir Handi dulu, batu mengajarkan keselamatan kan tidak mungkin. Ya loh. Itu batu sakar itu gimana nasibnya? Ya itulah ya, kalau dia ya biar aja dia nasib jadi apa terserah. Saya percaya Yesus. Biar aja katanya. Saya percaya Yesus juru selamat, itu aja ajarannya. Termasuk zakarnya kan? Batu ngajar saya untuk apa batu itu? Termasuk zakarnya saudara. Makanya coba Anda baca Kolose 2 nomor 9 dulu, baca dong. Jangan cuma bilang Yesus. Yesus yang mana yang kau maksud itu? Karena ada 2 Yesus. Selamat kok mati terkutuk di tiang salib gimana sih? Jangan di mute dulu. Siapa yang mute nih? Cuma Yesus itu sudah diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Di mana tertulis kena kau di sini? Kau kena di sini. Kamu kena di sini. Di mana pernah Yesus mengatakan itu? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Di mana? Di mana? Di mana? Itu Di mana? itu aja kau sebut sempurna loh. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Justru Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan baik di langit maupun di bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa yang berkata kepadaku telah diberi kuasa? Itu siapa?
Siapa? Juru Papa selamat. siapa? Juru Juru selamatmu. selamatmu. Itu juru selamatmu. Itulah iblis, juru selamatmu. Kutuk, mengalahkan maut. Itulah juru selamatmu, si iblis itu. Itulah iblis. Tidak pernah Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Tidak pernah. Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Yang mengatakan itu hanya iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga, yang berkata di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah setan. Itulah Tuhanmu. Kau penyembah setan. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu yang kau sembah. Makanya pola kehidupan agamamu itu begitu. Semua makanan yang diharamkan Tuhan kau makan. Manusia kau tuhankan. Makhluk berupa cahaya yang datang ke Paulus kau sembah. Tidak ada itu, tidak ada seperti itu. Tidak ada pula. Pertanyaan saya samamu. Di mana pernah Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Tunjukkan dalilnya. Waduh, banyak di situ dikatakan. Tunjukkan dalilnya. Oke. Perlu waktu berapa jam ini? Karena ini Alkitab harus dicari dong. Karena memang tertulis. Kau tunggu Juma, kau tunggu ya. Silakan saudara, silakan. Itu saya sudah ayat umum itu, cuma saya lupa untuk malam ini. Ya, karena roh gelapnya keluar. Nah, kau akui aja ada tertulis itu, karena tadi kau sebut itu. Ada tertulis itu, tapi yang mengucapkan itu ada dua. Yang mengucapkan pertama adalah iblis, yang kedua orang yang keluar dari kubur. Enggak ada situ cuma satu, cuma Yesus aja. Coba Anda baca Lukas. Anda baca Lukas 4. Mana kau bilang dua di mana? Anda baca Lukas 4 nomor 6. Baca. Saya pingin dengar. Itu Yesus. Saya pingin dengar. Aku ini sudah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Saya pingin dengarkan Anda membaca Lukas 4 nomor 6. Silakan. Ini banyak yang saya cari, berarti tunggu 1 jam ini. Juma Lukas berapa Juma? Juma Lukas berapa? Lukas 4 nomor 627.000. Silakan. 600 berapa? 67.000. Lukas 2 667. Nggak percaya. Begitu, kagak ada itu. Bunda, kau jangan kau sambung-sambung Bunda. 2000 Tidak ada 600 itu, aduh. Nah, ini kan Juma ini suka bohong terus Juma nih. Juma. Ya kan? Ini kan Juma. Kenapa kau Stepan? Iya, Paman. apa Juma? Kau nangis kah? Enggak, saudara. Saya kan ada bilang sama kamu. Lukas 4 nomor 6. Kau baca, silakan. .124 itu namanya lu ditabok, diuji lu nangkap apa enggak? Lu Mereka nyari data di mana nih? Masa bebas taruh di dapur? Bingung sama kitabnya sendiri itu. Ini iblis bekerja lagi sama Juma nih. Allahu Akbar. Coba baca. Lukas 4 nomor 6, coba Anda baca. 2 ayat 6, ya kan? Itu kan masalah Maria bersalin. Lukas 4. Oh, Lukas 4. Aduh, saudara ininya. Kenapa pula kemudian Paulus bersalin? Bersalin gimana sih? Siapa itu, Bang? Ya, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu
sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan ini pencobaan di padang gurun, ya kan? Iya, siapa di situ penguasa? Siapa penguasa di situ? Dia akan mencoba Yesus. Dia bilang sama Yesus, aku diberikan kuasa. Lain dengan Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Apa hubungannya? Anda baca Yohanes 12 nomor 31. Lain lagi. Bukan, ini untuk membuktikan bahwa penguasa dunia ini iblis, bukan Yesus. Ini sampai jam besok jam 8.30 nggak selesai ini kalau lari. Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Menurut Yesus penguasa dunia ini siapa? Iblis. Memang iblis, tahu nggak? Iblis itu raja dari bapak dari segala pendusta, itu iblis. Benar. Ya. Berarti dia penguasa dunia kan? Nggak salah. Berarti dia penguasa dunia kan? Penguasa dunia bagi pendusta, pembohong. Mutar sana, mutar sini. Dia itu bapak segala pendusta. Mutar. Dia bapak segala pendusta. Nah, dia adalah penguasa dunia ini kan, betul? Ya, memang dia penguasa untuk orang yang ketika ada yang keluar dari kubur mengaku sebagai penguasa dunia, itu siapa? Nah, ini kenapa kaitkan dengan itu? Iya. Harus kawan, harus supaya kamu sadar itu bahwa yang enggak dong, kan Yesus telah memberikan tanda. Matius 12 nomor 38. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun selain bangkit dari kubur pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi orang yang keluar dari kubur yang Anda imani itu tanda untuk orang-orang jahat. Jadi orang yang beriman kepada manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah pengikut Satan. Satan, S-A-T-A-N, Satan. Itu. Kok salah pula? Iya. Yesus berkata penguasa dunia ini adalah iblis dan dilemparkan keluar. Penguasa iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Tadi kau bilang kata siapa itu? Itu kata Yesus. Kata Yesus. Yesus berkata penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Masa dia iblis, dia ngaku dia iblis, kan aneh. Loh, ini Yesus beda, Cak Ayu. Yesus berkata di Matius 12 itu sebelum kejadian penyaliban. Apa Juma? Kau cara saudara, Yesus berkata bahwa akan terjadi dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sudah tiba waktunya penguasa iblis ini dilemparkan, penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Tadi kau hubungkan tadi tentang pencobaan Yesus di padang gurun dengan kelahiran Yesus ini dengan kebangkitan Yesus. Apa hubungannya? Oke, saya ajarin. Ketika kemudian Anda berkata Yesus itu diberi kuasa di dunia, sebenarnya yang Anda maksud diberi kuasa di dunia itu bukan Yesus tapi iblis. Nah, itu dia lagi kan. Astagfirullahaladzim. Hei saudara, Yesus yang berkata demikian, Yohanes 12:31. Sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Jadi penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Dialah yang keluar kemudian berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itulah iblis yang berkata yang keluar dari kubur itu, bukan Yesus. Mantap, menurutmu seperti itu ya. Oke, kalau menurutmu saya kan itu menurut Yesus, Cahayu. Matius 24, sabar. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27 apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Aku sabar.
Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat yang bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang keluar dari kubur, bukan aku. Kedatanganku yang kedua nanti itu ditandai cahaya dari timur sampai ke barat. Semua manusia akan datang melihatku. Muhammad antikristus. Nah, gitu kawan. Amin, apa yang kau katakan Juma? Nah, begitu dong. Mesias palsu akan datang. Berarti pertanyaannya di sini. Pertanyaannya jelas. Pertanyaannya jelas. Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum? Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum? Hah? Bedak, ya, dia akan datang yang kedua. Dia akan datang angkat kamu. Pertanyaan saya, apakah Dia Yesus tahu sudah kamu. datang atau belum? Dia tahu. Belum. Itu siapa? Itu dia bicara ini datang kedua kali. Apa tujuan dia Juma? Kau tahu? Yesus datang kedua kali menghakimi, memisahkan. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah datang atau belum? Muhammad antikristus. Oh, kamu. Dia itu datang menghakimi, datang kedua kali. Yang dia menampakkan datang kedua kali diri kepada Paulus untuk yang ke Damsik itu apakah dia sudah datang untuk yang kedua kalinya atau belum? Kamu tak? Dengar dulu, Paulus itu kan penjahat. Dia datang ke Damsik, dia akan membunuh murid Yesus di sana. Terkait nubuatan Paulus itu, baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dengar, kau dengar dulu saya lah. Dengar saya dulu. Dengar kamu. Dengar saya dulu. Jadi Paulus datang ke Damsik itu apa tujuannya? Membunuh semua murid-murid, semua pengikut Yesus. Karena apa? Pengikut-pengikut Paulus ini sudah banyak mengikut Yesus. Sehingga dia datang membunuh Yesus. Ini kan Tuhan, dia tahu di mana kau Paulus. Oh, kau di Damsik, saya kecegat. Muhammad 100% antikristus. Cuma kau akui Jumalah. Jadi dia datang, dia menghalangi. Dan apa terjadi sama Saulus? Apa terjadi dalam Kisah Para Rasul 9 diceritakan di situ semua sampai akhir. Dia bertemu dengan dia bilang apa? Kamu ke Damsik, ke kota sana. Ya, itu siapa yang datang kepadanya itu siapa? Ada tugas yang saya yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus lah. Yesus berkata, itu kedatangannya yang keberapa? Itu kedatangannya yang keberapa? Tidak ada. Jangan kau sebut Paulus kedatangan. Dia belum datang. Siapakah engkau, Tompel? Kan ditanya begitu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu kedatangannya yang keberapa? Dia belum datang. Kalau dia bilang, thank you, terima kasih. Kalau dia bilang kalau dia dapat ini belum datang, berarti yang datang itu bukan Yesus. Jadi merinding aku sendiri. Yang datang mengaku Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Yesus sudah bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini masalahnya. Itu kedatangan keberapa? Kau minum obat dulu Juma. Itu kedatangan yang keberapa? Dia datang itu ke Paulus. Kalau dia datang itu kedatangannya yang keberapa? Dia datang ke itu kedatangannya yang keberapa? Tadi kamu mengatakan cuma dia datang dari ujung bumi ke ujung bumi, itu datang kedua. Kalau cuma datang ke Saulus itu. Berarti kedatangannya yang kedua seperti yang tadi. Malaikat juga berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Kamu tahu yang dia datang kedua itu apa dulu yang dia datang? Dia datang. Saya tidak mau tahu kedatangannya yang kedua kali, mau datang jualan
es cendol Kalau kau ke, bilang kau tidak mau mau datang tahu, jualan kalau kau bilang sendal tidak ke, mau tahu, mau di situ datang kebodohanmu. kemudian lelang tanah Kenapa kau kampling tidak ke, mau tahu? nggak urus yang saya tanya. Itu dia kebodohanmu di situ. Kedatangan kepada Kebodohanmu. Paulus itu kedatangan yang keberapa? Nah, itu kebodohanmu di situ cuma. Kedatangan yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Tidak ada kedatangan itu, dia mencegah. Jadi yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Siapa? Loh, Siapa? tadi Cuma. Anda mengatakan tidak ada kedatangan. Ya, siapa? Dan Paulus juga berkata, saudara, Paulus juga berkata di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu siapa? Kristus itu iblis. Hati-hati. Hati-hati ketawa. Hati-hati. Iya, aku ketawa kamu ini. Oke, kamu baca Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Silakan, saya tunggu. Apa? Baca apa? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Nah, kau suruh baca supaya kau minum dulu lah. Kau ambil tenaga dulu. Silakan. Silakan saudara. Matius berapa? Matius 24 nomor 5400,3 FM. Ini Matius sudah sampai 24 ini. Matius 24 kawan. Mualaf aja, mualaf Dino aja paham. Matius 24, 23 sampai 27. Andi jangan kau samu-samu, Andi kau lapar kan, Andi? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Baca 24 lah, ayat 4 dan 5. 4 dan 5, 24. Dia 4 dan 5. waspadalah. Jawabnya. Banyak orang yang akan datang memakai namaku. Sudah, apa artinya ini? Baca. Sudah saya baca karena kau nyanyi makanya kau tidak Ya dengar. udah, baca. Oh iya, oke. Jawab Yesus, Pak nyanyi. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Jadi mereka memakai nama Mesias di sini. Hati-hati seperti kau kan. Kau itu bisa datang ke tetangga kamu. Berarti baru kau bilang, kawan, "Aku Mesias." Yesus mengatakan akan ada penyesat mengaku Kristus, betul? Ya, terus? Bagus. Jadi ada hati, makanya hati-hati. Hati-hati sebab akan ada penyesat datang kepadamu mengaku Kristus, betul? Iya, benar. Itu benar. Mana penyesat? Contohnya begini, contohnya kantormu didatang KPK, padahal KPK palsu tapi mengaku KPK. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Contohnya yang datang kepada Paulus mengaku Kristus tapi bukan Kristus. Iya, itu makanya hati-hati. Anda sudah akui kan? Sepakat, ya. Berarti Sepakat, ya, yang kita, ya. datang kepada Paulus itu siapa? Jadi sepakat. Ya, sepakat kita. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Loh, itu dia bilang aku Yesus kok, gimana sih? Lah, kan tadi Yesus mengatakan penyesatnya datang mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Tapi karena orang membunuh murid Yesus di sana, makanya Yesus datang. Kalau bukan Yesus dia biarin, kalau bukan Yesus dia biarin Paulus bunuh. Kalau bukan Yesus, Paulus bunuh semua pengikut Yesus di Damsyik. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Tujuan dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tujuan Allahu Paulus Akbar. itu ke Damsyik Allahu akan Akbar. meratakan, akan membunuh pengikut Yesus, tapi dia akan Allahu Akbar, Masya Allah, Yesus Masya datang Allah. menghalangi dia. Jadi Yesus. Jadi bagaimana Anda bisa membedakan antara makhluk yang datang kepada Paulus dengan penyesat yang ngaku Kristus? Bagaimana cara Anda membedakan? Saya bedakan begini. Ya. Karena Paulus ini kan, Paulus kan datang ke Damsyik tujuannya apa? Satu-satunya hanya untuk membumi ratakan pengikut Yesus. Karena Oke, apa? baik. Paulus sudah tahu bahwa pengikut Baik. Paulus waktu itu sudah Baik. mengikut Yesus. Oke. Jadi kalau ada Oke. penampakan kepada Paulus di tengah jalan, itu Yesus lah. Enggak.
Aku izin sedikit menela dulu Bunda. Nanti buat moderator dan yang lain jangan naikin tamu Oten dulu ya. Kita nanti mau kasih info sedikit. Cuma. Ya, katakan dulu sama Ferdinya. Yesus, mungkin orang lain. Gitu, Andi. Dengarkan saya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi kata Yesus, sebelum semua itu terjadi, kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Apakah murid Yesus ini mengalami hal ini? Ya, karena murid Yesus ini kan dia kan membela kebenaran waktu itu. Iya, saya ulang. Apakah murid-murid Yesus mengalami hal ini? Banyak mengalami karena apa? Setelah mengalami hal ini, ada tidak orang muncul kemudian mengaku bertemu dengan Mesias Kristus? Ada nggak? Mereka pada waktu itu hidup kayak di gua singa. Kan kiri kanan musuh. Karena siapa pelaku kemudian? Siapa pelaku yang menganiaya murid Yesus? Siapa pelakunya? Memberitakan siapa pelaku yang menganiaya murid Yesus, yang menangkap murid Yesus? Siapa pelakunya? Ya, aku tanya ke mereka siapa? Mulai menyembunyikan identitas Paulus utusan setan. Nggak salah Juma nggak salah kalau saya bilang tanya ke mereka, itu nggak salah. Jangan pura-pura bego. Yang menganiaya murid Yesus itu siapa? Ya, yang menganiaya murid Yesus yang tidak menerima ajaran Yesus. Itu intinya. Mulai benang merahnya di situ. Ya kan? Benang merahnya di situ cuma. Yang menganiaya murid Yesus adalah orang-orang yang tidak menerima ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus adalah kasih. Anda mulai diterima oleh mereka. Mereka pada waktu itu apa? Mencari keuntungan sendiri. Membesarkan nama saya, tokoh agama saya. Ini itu. Yesus datang diratakan. Kisah para Rasul 22 nomor 4. Cuma minum obat dulu, kau ini kayak demam kau ini. Telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Sampai mereka mati. Saya tadi lapar saya, ini hilang saya lapar ini. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan kepada penjara. Kau ini turunan orang Jawa Tengah berarti kau lah. Aku Paulus telah menganiaya laki-laki maupun perempuan, kubunuh, kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jadi sebelum kemudian penyesat itu datang, mengaku bertemu dengan Kristus, mengaku bertemu dengan aku, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Siapa penganiaya murid Yesus? Kisah para Rasul 22 nomor 4. Aku Yesus, aku Paulus. Aku Paulus menganiaya pengikut-pengikut Yesus sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jelas kebenaran ini. Siapa pelakunya? Siapa ini? Siapa ini penyesat ini? Siapa penyesat ini? Di Indonesia ini cuma kalau orang jujur dibantai, tahu nggak? Kok lari ke Indonesia? Itu saya parodi. Sebenarnya Anda itu tahu. Sebenarnya Anda itu paham. Tapi Al-Quran saya mengatakan, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang Islam, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah semakin menambahkan penyakit itu. Anda tahu kok, ketika dikatakan dalam kitab saudara,
Waspadalah supaya kamu jangan Ya. disesatkan. Sebab Ya, banyak Tuhan. orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi Ya, sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap, dianiaya. Kamu akan diserahkan ke dalam rumah-rumah ibadat, dipenjara, dan kamu dihadapkan kepada raja-raja. Pelakunya siapa? Paulus. Kamu tahu itu. Saudara ngerti siapa yang dimaksud di situ. Dan jelas sekali dikatakan oleh Paulus sendiri, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekali lagi, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Ayo. Jadi ada Kristus yang bukan manusia, sedangkan Yesus manusia. Siapa, Man? Iblis bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang penyesat. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dan yang terjadi sekarang ini, Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, dan pengikutnya itu disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus. Ayo. Ayo, silakan Dinda. Baik. Mana Kristennya? Di bawah sama Kristus. Ini Gus, Afwan, semuanya juga izin menyampaikan. Kita jeda dulu sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah semuanya, sedikit saya sampaikan. Ini bagian dari dakwah kita. Ingat, kita menyampaikan informasi bahwa dinullah memanggil ya. Dinullah memanggil, mari kita jaga saudara-saudari kita dari bahayanya pemurtadan, dari bahayanya, dari bahayanya pendangkalan akidah. Mohon izin menyampaikan dulu Gurunda dan Gus Wafi, nanti lengkapi dan genapi semua ya. Silakan. Baik, Masya Allah. Iwan Villa semuanya, kebetulan kami lagi di perjalanan ini dari satu tempat di wilayah Lebak, Banten, tepatnya di Lewi Damar, di mana di lokasi itu juga terdapat pesantren ya, pesantren para mu'alaf, karena di situ terkenal kampung mu'alaf. Jadi satu kampung itu isinya para mu'alaf ya. Beliau satu kampung, mereka semua satu kampung, alhamdulillah menjadi muslim gitu kan. Nah di situ ada pesantren. Nah disinilah agama Allah memanggil, bentuk semangat kita syiar Islam di sana. Perlu uluran bantuan kita semua untuk membantu proses berjalannya istiqomahnya pesantren tersebut sehingga tetap berdiri dan membina para mu'alaf. Karena informasi yang kami dengar, Gurunda juga semuanya, ini kami Afwan masih di jalan, kalau suaranya kurang jelas. Nah, informasi yang kami dengar ternyata di situ banyak juga termasuk zona merah ya. Zona merah. Jadi para mu'alaf yang sudah mu'alaf juga ternyata diproses indomisasi, bahkan teriguisasi, nikahisasi, sehingga sudah ada 3 keluarga yang murtad. Bahkan di situ ada beberapa blok ya yang dimurtadkan gitu di kampung tersebut. Maka ini tugas kita bersama Iwan Villa membentengi para akidah umat di sana. Alhamdulillah juga kita sudah koordinasi tadi dengan ulama-ulama di Banten ya, petinggi di sini, dan juga perwakilan tadi di sana juga sudah kita ngobrol. Saatnya kita bergerak bersama menghidupkan lagi pesantren tersebut agar tetap membentengi akidah umat di sana. Karena sampai detik ini tadi kami dapat info juga setiap bulan bahkan berapa kali sekali itu terjadi proses yang namanya teriguisasi, karena indomisasi sudah pasti itu kan gitu ya, pemurtadan. Nah izin saya spill dulu ya perjalanan kami tadi sedikit, lokasinya di mana, dan juga nanti kita lihat bersama ya. Ini bentar saya harus ke bawah dulu biar tidak kelihatan ke jalan. Kalau suara mungkin nanti kurang jelas, saya bantu pakai suara saya aja. Bentar ya, izin sedikit dulu. Ada yang hamalisasi juga kali, satu keluarga. Wah, ternyata tadi infonya juga ada yang sampai himilisasi Ikhwan Villa semuanya. Ya, ini perjalanan kita memang agak jauh tadi ya. Nah ini perjalanan kita masuk, keluar dari jalur utama, masuk ke jalan seperti ini. Mobil kita tidak bisa meneruskan.
pinggir jalan ini dititipkan di warga, dan kita akan melanjutkan perjalanan naik motor. Perjalanan menuju ke pesantren. Dah. Aman ya. Perjalanan kurang lebih 1 kilo lagi. Ayah? Oh, nepi. Ya cuman melihat kondisi jalan kayaknya bukan kurang mendukung ya. Jadi kita jalan aja. Jadi oh gitu. Ya, kita mobil taruh sini, kita naik motor untuk melanjutkan perjalanan karena medan tidak mendukung. Mobilnya gasruk. Gasruk kan? Sebentar. Itu mobilnya gasruk, kita tunjukkan karena videonya saya bikin beberapa part ya. Nah ini akses ke lokasi. Jalannya cukup lumayan. Oh iya, nggak sanggup ini mobilnya. Sudah dekat padahal ya. Ini ada kampung agama sebelah di sini. Ngelek dia Di sini ya. Wah, nggak sanggup ini mobilnya kalau ke sini. Ini aksesnya. Ini ya. Nah, di sini ada satu kampung juga yang dimurtadkan di sini. Ada beberapa keluarga, bahkan di situ ada pendetanya. Nah, ini dan konon katanya juga karena ada yang terhimpit ekonomi. Ini kampung Baduy ini. Tapi Baduy luar ya, bukan dalam. Aduh. Mantap. Iya. Nggak sanggup itu tadi mobil. Waduh. Cilik. Oke. Masya Allah. Oh, ya. Luar biasa. Saya izin skip, geser dulu biar nggak kepanjangan. Nah ini lokasi pesantrennya Iwan Pilak. Tapi saat ini tidak ada penghuni karena pesantrennya kurang layak. Ada kebocoran di mana-mana, jadi santrinya diungsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terjadi kebocoran di mana-mana. Ke pesantren kampung sebelah. Santri diungsikan di pesantren kampung sebelah. Siapa? Nah ini lokasi pesantrennya. Alhamdulillah disebut sama para kiai di sana. Kebetulan juga utusan dari salah satu kiai yang berpengaruh di Kota Banten ya. Ini apa namanya? Kalau saya Alif, temennya Gus Robi. Gitu. Sama aja lah kami tadi ngobrol bareng beliau kan lagi posisi di ini juga di sana. Oke, saya izin. Saya dipinta. Sebentar ya, saya ini nggak perlu saya satu. Sebentar saya sedikit dulu. Begitu saya. Nah ini informasi umumnya. Jadi kalau pengumuman ininya saya rasa tahu lah ya. Saya izin geser. Aduh. Bentar, saya geser dulu videonya biar nggak kelamaan. Untuk nyepil keadaan. Untuk mengajak iman kelas semuanya, sama-sama kita sisihkan sampah kita ya. Aduh. Sebentar, kita lihat lingkungan di sekitar. Sayang sekali. Ini semua bocor di sini, ya pada jebol plafonnya. Para santri tidak bisa nginep di sini karena musim hujan seperti ini. Kondisinya banjir tentunya mereka ya, banjir. Ya betul, daerah Baduy luar. Di sini padahal sudah satu kampung itu mualaf, namun ternyata bisa kita sebutkan juga masuk zona merah ya, karena kristenisasi juga gencar di sini. Sudah ada beberapa keluarga yang kembali murtad, termasuk nanti kita geser di situ sampai ke masjid. Tetangga yang samping masjid juga ada 3 kepala keluarga itu dimurtadkan. Alhamdulillah
gencar sekali memang. Ya. Ini keadaan santrinya. Kurang lebih 2 kamar sedikit lagi ya saya spill. Nah ini perjalanannya menuju ke masjid, dan di depan nanti itu ada memang sempat juga dulu para misionaris, bahkan bekas tempat gereja di sini. Dibakar gerejanya sama warga. Dibakar? Dibakar. Dibakar gerejanya sama warga katanya. Dan dibeli itu sama salah satu agnia di sini. Dan si pesantren tadi sekarang udah ada misionaris yang nawar untuk jadi gereja perusahaan itu. Nah ini gereja yang sudah dibeli sama yang punya pondok pesantren. Ini awalnya gereja itu dibeli sama yang beli tanah dan pondok pesantren di sana. Nah itu bangunannya, masjidnya di sana ada. Namun memang saat ini kan lagi terkendala ikhwan fillah semuanya, perlu kekompakan kita bersama. Ini dinullah memanggil untuk kemajuan umat di sana, para mu'alaf di sana, jangan sampai mereka ridah ya, atau kembali kepada kemurtadan. Jangan sampai seperti yang sudah ada di sekitarnya. Ini di sekitar ini, ada di depan masjid ini, posisinya rumahnya depan masjid, rumah besar. Itu ada 3 kepala keluarga kalau nggak salah saya tadi infonya, kembali murtad karena terlilit utang gitu. Dan juga ada yang hamilisasi ya, hamilisasi 1, terlilit utang 2. Oh hamilisasi 1 dan terlilit utang 2. Jadi ikhwan fillah semuanya, ini saatnya kita bergerak bersama, bantu saudara-saudara kita yang sudah berada di jalan yang benar, yang satu Aduh, nge-lag ya. Kampung Akidah Medan. Kemarin koordinasi dengan Gus Wafi, kita dapat infonya dari Gus Wafi bahwa inilah saatnya kita juga bertindak dan bergerak gitu. Seperti itu. Mungkin saya segini dulu infonya, digenapi oleh Gus Wafi dan Gurunda. Nanti saya lanjutkan. Sekian, terima kasih. Ya baik, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Ini sifatnya himbauan aja sih kepada teman-teman sekalian. Sekaligus salah satu misi dari lahirnya API adalah bagaimana membentengi akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan. Jadi bukan hanya sekedar berdebat, berdialog, berdiskusi, tetapi juga terjun di lapangan. Nah ini salah satu keadaan yang miris bagi kita semuanya pada saat kemudian misionaris menjadikan satu lahan sebagai objek sasaran pemurtadan. Siapa yang akan membangkitkan kemudian semangat Islam di wilayah tersebut kalau bukan kita? Nah di sana sahabat-sahabat, di tempat misionaris ini kemudian mencari mangsa, ada pondok pesantren. Ya, di mana pondok pesantren ini kemudian membutuhkan uluran tangan umat. Dan menurut informasi pesantren itu nanti akan lebih konsentrasi untuk pembinaan kepada para mu'alaf. Nah, sehingga SDM-nya yang mungkin akan kita gunakan di sana itu berasal dari Apologet Islam Indonesia bekerja sama dengan para pembina atau pengurus-pengurus yang lebih dulu. Untuk itu, mari jangan kita mau dikalah oleh gerakan kristenisasi yang ada di sana. Satu hal yang kita syukuri, di sana sudah ada pondok pesantren, tinggal bagaimana caranya pondok pesantren ini bisa operasional. Tidak membutuhkan biaya yang bagaimana ketika ada pesantren yang baru diawali. Ini sudah ada, tinggal kita kembangkan, kita rawat, ya, kita rawat, kemudian apa yang ada kita perbaiki yang rusak. Yang dibutuhkan di sana itu perbaikan atap dan kebutuhan proses belajar mengajar. Nah kalau itu sudah terjadi, insya Allah santri kita akan ada banyak beberapa mu'alaf yang kemudian
ingin kemudian belajar. Nah, ada wadah, ada kesempatan. Mari kita bahu-membahu. Saya menghimbau kepada umat Islam dimanapun berada, silakan untuk kemudian menginfakkan hartanya untuk pergerakan kemudian anti kristenisasi, anti pendangkalan kemudian akidah umat Islam, dan memberikan wadah belajar bagi para mu'alaf yang menginginkan untuk mondok. Ini kesempatan kita. Silakan salurkan bantuannya melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI dengan nomor rekening 75 kali ditambah 51 ditambah 770, kode pada saat mentransfer ponpes atau pondok pesantren. Ketik aja ponpes atau untuk sekolah atau untuk pesantren gitu, supaya bendahara dalam hal ini Bunda Rahma dan Dinda Cebi itu bisa memilah penggunaan dana amanah umat itu difungsikan sesuai dengan alurnya. Sekali lagi silakan Anda salurkan bantuannya ke Bank BNI 57 kali tambah 51 tambah ya tambah 5 kali. 75 kali. Nah, ini kalau berbicara sambil tidur kayak gini. 75 kali plus 51 tambah 770. Benar ya? Masya Allah. Silakan. Ini akan kita update terus, informasi pembangunannya kita akan share terus sampai benar-benar pesantren ini beroperasional, dan di sana sudah ada Pak Bom sekolah, mulai dari ibtidaiyah kita ajari ikra, di situ ada CP, ada kiamat, semuanya masuk dalam kita didik mereka untuk menjadi manusia. Ya, sampainya kemudian di sana nanti Edis di situ kita ajak dia sebagai tukang azan di masjid. Gitu ya, teman-teman. Sampainya betul-betul penghujat itu habis, masuk semua di pesantren mu'alaf. Amin. Ya, amin. Oke, oleh karena itu, ya sekali lagi silakan Bang Andi. Silakan. Ada suara yang diperdengarkan dulu sebentar. Iya, silakan. Assalamualaikum abangku Ustaz Alif. Waalaikumsalam. Dan tim yang pergi ke daerah apa itu, sementara dalam tugas dakwah dengan mengorbankan harta, waktu dan jasadnya. Semoga Allah memberkati. Ini saya titipkan uang 1 juta untuk belanja apalah, izin kayak apa, kayak makan kayak. Ya, tetap semangat, jangan gentar. Allah bersama kita. Perjuangkan Allahu Islam. Akbar. Perjuangkan, jangan getar, jangan takut. Insya Allah saya nanti bantu dari belakang. Nah itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, keren. Wa jazakallahu ahsanal jazaa. Terima kasih buat Pak ADL Shop juga, sudah beliau masuk 1 juta. ADL Shop, Masya Allah, Barakallah. Nah, nanti di kode pesantren, di kode aja ini untuk pesantren. Ada kodenya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, sekali lagi kita mengharapkan para penghujat nantinya kita didik di sana untuk supaya mereka ini menjadi manusia. Karena pesantren ini nanti konsentrasinya untuk mu'alaf. Nah, sekarang ini menjadi sasaran empuk para misionaris. Saatnya lah kita buktikan bahwa kita mampu menjadikan pesantren yang sudah ada ini kembali melakukan aktivitas proses belajar mengajar seperti yang seharusnya terjadi pada pesantren-pesantren yang lain. Jadi kami meminta kepada guru-guru kami, ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang memiliki rezeki berlebih dan ingin berjuang bersama dengan Apologet Islam Indonesia, saatnya lah mari kita bahu-membahu kemudian untuk membangun pesantren ini, karena kita tidak membangunnya dari nol. Ini sudah ada, tinggal perbaikan saja. Tinggal perbaikan atapnya, plafonnya, dapurnya, kemudian alat-alat yang dibutuhkan kemudian untuk terjadinya proses belajar mengajar, dan kesiapan pondoknya untuk ditempati oleh para calon siswa, santri dan santriwati. Saya kira begitu, Bang Handi. Silakan dilanjutkan. Saya sedikit ya. Nah, ya silakan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha, yang berjihad untuk mencari ridha Allah, maka janji Allah akan menunjukkan jalan kebenaran. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi beberapa hari lalu Al-Fakir, saya pribadi mendapatkan kabar di Banten, jauh di pedalaman sana ada pesantren Badui. Pesantren di mana satu desa, satu kampung isinya mu'alaf semua. Tetapi kemudian banyak sumbangan-sumbangan yang datang dari tangan-tangan orang kafir, sehingga menyebabkan sebagian mereka ada yang murtad kembali ke agama yang awal. Yang awalnya sudah Islam lalu murtad lagi, sebab indomisasi, sampai ada hamilisasi, sampai ada seperti pernikahan dan sasi-sasi yang lain. Dan nantinya sesuai kabar dari kiai yang ada di sana, para kiai yang berpengaruh, dan pengaruhnya ini bukan hanya di desa itu, tapi kiai yang sangat berpengaruh di Banten, beliau nanti ingin mengutus dari salah satu pejuang apologet Islam Indonesia, API, untuk mengajar tentang kristologi dan pemahaman lintas agama untuk para santri. Jadi nanti mungkin ada beberapa perwakilan, 1 bulan berapa kali kita akan masuk kepada pedalaman itu untuk mengajar tentang agama Islam, kebenaran agama Islam, dan kesesatan-kesesatan agama di luar Islam. Jadi karena pesantrennya belum bisa ditempati, atapnya banyak yang bocor, itulah sebabnya para santri di sana memanggil kita untuk mengulurkan tangan kita untuk saling membantu. Dan insya Allah nanti kita akan selalu update, insya Allah, untuk update terus bagaimana nanti para santri mengaji kristologi, mengaji lintas agama, mengerti tentang Islam, bahkan Al-Quran. Dan kita juga akan update insya Allah setelah dan sebelum pemasangan atap dan lain sebagainya. Jadi teman-teman minta kekompakannya. Kalau kita kompak, insya Allah akan ada kemudahan. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan, Bang Zuma, Ustaz Alif, Bang Handi, dan teman-teman. Sekian, terima kasih. Siap, jazakallah khair, Gus. Selanjutnya mungkin Bang Handi tadi. Gimana Bang Handi, lanjut? Lagi ngetik dulu bentar. Oh iya, siap. Yang transfer teman-teman jangan lupa kasih kode ya, Ponpes Banten gitu, gak apa-apa. Ponpes gitu aja gak apa-apa, biar bisa dibedain mana yang untuk pesantren mualaf, mana yang bukan, begitu teman-teman. Masya Allah. Ya tadi sempat dibahas juga sih, tadi kan kita ngobrol karena santrinya itu ada, cuma saat ini diungsikan ke pondok sebelah karena di situ mereka kurang layak, karena kan bahkan bukan hanya mereka itu mendidik ya, dan itu semua santrinya para mualaf ternyata. Para mualaf bukan hanya mendidik, tapi juga bagaimana memikirkan keadaan mereka, makan, tidur, dan sebagainya gitu. Itu pengorbanan kiai luar biasa di sana. Bahkan tadi kami sempat sampaikan, kiai bagaimana kalau ada nanti yang mualaf ke sini diajarin. Insya Allah siap, dari hijaiyah pun siap, dari alif batasa juga siap. Memang mereka sudah menginfakkan jiwa raganya untuk di jalan Allah gitu. Inilah kenapa kita juga merasa terpanggil, dan saatnya memang kita menunjukkan kepedulian kita kepada generasi umat dan benteng akidah untuk saudara kita di sana. Kebetulan juga masuk kategori zona merah. Tadi sempat dibahas ya, memang estimasinya perlu kita sebutin nggak sih? Nggak ya? Itu memang agak cukup lumayan gitu biayanya gitu. Agak cukup lumayan kan, karena asrama itu ada berapa